Darwin Núñez meminta maaf. Darwin Núñez meminta maaf usai kartu merahnya di laga kontra Crystal Palace. Striker Liverpool itu berjanji akan belajar banyak dari kesalahan itu. Núñez jadi starter saat Liverpool menjamu Palace di Anfield. Núñez diharapkan tampil oke setelah mencetak gol dan assist di laga debutnya pekan lalu di kandang Fulham. Tapi Núñez kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang laga dan mendapatkan gangguan terus-menerus. Puncaknya terjadi pada menit ke-57 saat Núñez lepas kendali dan menanduk Anderson. Maka wajar jika Núñez mendapat kritik banyak pihak usai pertandingan itu. Pemain 23 tahun itu dianggap sudah termakan provokasi Anderson yang memang ditugasi mengawalnya sepanjang laga. Núñez pun akhirnya buka suara soal kartu merahnya tersebut. Dia pun meminta maaf atas sikap tak terpujinya dan berjanji akan menjaga diri ke depannya. Saya sadar betapa buruknya sikap saya kemarin. Saya akan belajar dari kesalahan itu dan janji tidak akan mengulanginya, ujar Darwin Núñez di akun Twitternya. Saya meminta maaf kepada semua pihak di Liverpool. Saya akan kembali lagi. Kartu merah itu membuat Darwin Núñez harus absen 3 laga, termasuk menghadapi Manchester United pekan depan. Padahal Núñez dibutuhkan oleh Liverpool yang baru mengumpulkan 2 poin di 2 laga awal Liga Inggris. Hai semua, selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Ditanduk striker Liverpool, pemain Crystal Palace malah mendapat ancaman pembunuhan. Tandukan striker Liverpool Darwin Núñez terhadap Joachim Anderson berbuntut panjang. Pemain Crystal Palace itu mendapat ancaman pembunuhan. Joachim Anderson dan keluarga mengungkapkan pelecehan mengerikan yang dia terima setelah ditanduk oleh striker Liverpool Darwin Núñez. Insiden itu terjadi di Anfield pada pekan kedua Liga Inggris. Back Crystal Palace Anderson terlempar ke lapangan setelah ditanduk Núñez pada menit ke-57. Núñez kemudian diganjar kartu merah oleh wasit. Tapi orang Denmark, 26 tahun, sejak itu mendapat kritik serius di media sosial, termasuk ancaman pembunuhan. Beberapa di antaranya ia bagikan di halaman Instagramnya. Isi pesan penuh sumpah serapah yang diterima mantan pemain pinjaman Fulham itu menjijikan. Seseorang mengancam akan membunuh pemain dan keluarganya. Anderson mengakhiri sejumlah cerita yang dia posting dengan meminta Liga Premier dan Instagram untuk mengambil tindakan. Dia menulis, mungkin mendapat 3-400 pesan ini tadi malam. Saya mengerti Anda mendukung tim, tetapi memiliki rasa hormat dan berhenti bertindak keras secara online. Bagian dari suatu pesan sakit untuk Anderson mengatakan, persetan denganmu, aku akan membunuhmu dan keluargamu. Sementara yang lain berbunyi, kamu benar-benar memalukan. Beberapa pria tangguh yang diving di lantai berharap pesawat itu jatuh dalam perjalanan kembali ke London. Dalam pertandingan Liverpool versus Crystal Palace itu, duel antara Anderson dan Núñez memang tak bisa terhindarkan di sepanjang laga. Seusai pertandingan, Anderson sendiri sempat menjelaskan situasi terkait insidennya dengan Núñez. Sepanjang pertandingan, saya berada sangat dekat dengannya. Saya sangat mengganggunya dan melakukannya dengan baik melawannya, kata Anderson. Soal kartu merah Darwin Núñez, James Milner lebih soroti mental Liverpool main 10 pemain. The Reds berjuang dengan 10 pemain untuk bisa menyamakan kedudukan saat menghadapi The Eagles. Bintang Liverpool James Milner mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyaksikan insiden yang terjadi antara Darwin Núñez dan Anderson di pekan kedua Liga Premier 2022-2023. Tetapi sebelum itu, The Reds benar-benar harus berjuang karena mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak Núñez di kartu merah wasit pada menit ke-57. Striker Uruguay tersebut terlibat cekcok dengan Anderson sampai akhirnya ia menanduk sang bek. Ketika ditanya soal insiden tersebut,
Milner pun mengaku tak tahu dengan jelas apa yang terjadi. Dilansir dari laman resmi klub, ia mengatakan, "Saya tidak melihat kejadian itu. Jelas dia akan kecewa dengan itu dan tergantung pada kita untuk mengatasinya dan mendukungnya. Saya yakin ia belajar dari itu." Tetapi Milner sepertinya lebih menyoroti bagaimana reaksi rekan-rekan satu timnya dan bagaimana mereka bermain dengan 10 pemain saja di lapangan. The Reds pun akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat aksi Diaz, dan Milner pun memuji performa Liverpool di laga tersebut. "Saya pikir reaksi adalah hal yang paling penting. Tim bereaksi dengan sangat-sangat baik dan fans di stadion bereaksi dengan sangat baik, seperti yang selalu mereka lakukan," imbuhnya. "Mereka fans selalu berada di belakang kami dan kami bisa saja mencetak gol kemenangan. Itu tidak terjadi, tapi kami harus terus melangkah." Kekaguman Cesc Fabregas pada Trent Alexander-Arnold. Kemampuan umpan bek Liverpool Trent Alexander-Arnold membuat takjub mantan pemain Arsenal dan Barcelona, Cesc Fabregas. Fabregas pun melemparkan pujian bagi Trent Alexander-Arnold dalam duet sengit antara Liverpool dan Crystal Palace di Anfield. Menurut Fabregas, Trent Alexander-Arnold pantas disandingkan dengan Dani Alves, ex pemain Barcelona dan Brazil. Secara terbuka, Fabregas memuji kualitas umpan-umpan matang yang mampu dikirim ke lini serang Liverpool. Ex pemain Arsenal ini lantas membandingkan Liga Inggris 2022-2023 dengan salah satu fullback tersukses di sepak bola, yakni Dani Alves. Dani Alves dan Fabregas pernah bekerja sama di Barcelona selama beberapa musim. Dibandingkan dengan pemain sukses seperti Dani Alves, mungkin menjadi pencapaian apik bagi Trent Alexander-Arnold. Terlebih, pujian tersebut datang dari Fabregas yang merupakan salah satu gelandang berkualitas. Dani Alves kini membela klub Meksiko Pumas setelah kontraknya tak diperbarui oleh Barcelona. Selama karir sepak bolanya, Dani Alves berhasil mencatatkan pencapaian dengan memperoleh 47 trofi. Sementara itu, Alexander-Arnold juga bertumbuh dan berkembang jadi fullback berkelas di usianya yang baru 23 tahun. Catatan assist-nya kini sejak dekade lalu bagi seorang fullback telah mencapai 44. Ini melewati Alves yang menghasilkan 38 assist. Alexander-Arnold hanya kalah dari fullback Barcelona, Jordi Alba, yang memimpin dengan jumlah 55 assist. Dengan usianya yang masih muda, bukan tidak mungkin Alexander-Arnold bakal melewati catatan milik Alba tersebut. Pelatih Liverpool bingung dengan pembelian jor-joran Barcelona. Singgung soal kartu kredit. Aktivitas transfer musim panas yang dilakukan oleh Barcelona membuat pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku bingung. Selama bursa transfer musim panas 2022, aktivitas Barcelona pimpinan Joan Laporta memang tampak mengejutkan. Bagaimana tidak? Barcelona disebut-sebut tengah mengalami masalah keuangan, tapi justru mampu mendatangkan banyak pemain berkualitas. Kalau di total, Barcelona berhasil mendatangkan 5 pemain demi memperkuat skuadnya guna mengarungi musim 2022-2023. Kelima pemain itu adalah Robert Lewandowski, 45 juta euro, Raphinha, 58 juta euro, Andreas Christensen, gratis, Frank Kessie, gratis, dan Jules Koundé, 50 juta euro. Barcelona secara keseluruhan telah mengeluarkan uang senilai 153 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah untuk memboyong 5 pemain anyar itu. Pengeluaran Barcelona itu lantas menjadikan mereka sebagai salah satu klub yang paling banyak menghamburkan uang untuk berbelanja pemain pada musim panas ini. Jurgen Klopp bahkan menuturkan bahwa ia tidak akan melakukan hal serupa jika mengetahui sedang tidak memiliki uang. "Jika Anda memberitahu saya bahwa tidak punya uang, saya tidak akan mengeluarkan uang. Ini terjadi pada saya 2 kali dahulu dengan kartu kredit saya," kata dia. "Saya melihat ini dari kacamata seorang penggemar sepak bola. Saya tidak mengerti," tutur dia. Liverpool krisis pemain, seperti ada penyihir.
Jurgen Klopp merasa aneh dengan banyaknya pemain Liverpool yang cedera. Itu menjadi alasan mengapa The Reds gagal mengalahkan Crystal Palace pada laga kedua Liga Inggris 2022-2023. Liverpool hanya imbang 1-1 dengan Palace di Stadion Anfield. The Eagles sempat unggul terlebih dahulu melalui Wilfried Zaha. Sialnya lagi, Darwin Núñez menerima kartu merah pada menit ke-56 akibat tertangkap kamera menanduk rahang Joachim Andersen karena termakan provokasi. Ini membuat tuan rumah makin terdesak. Meski kalah jumlah pemain, Liverpool tetap tidak menyerah. Mereka akhirnya berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Luis Diaz. Pada laga kandang ini, Liverpool tak bisa menurunkan beberapa pilarnya. Joel Matip, Roberto Firmino, Thiago Alcantara, dan Alex Oxlade-Chamberlain absen akibat cedera. Hal serupa dialami Diogo Jota, Ibrahima Konate, Curtis Jones, dan Kelleher. Fenomena itu membuat klub merasa aneh lantaran banyaknya pemain yang cedera. Pekan yang gila. Saya telah mengalami banyak pekan, tetapi seperti ada penyihir, kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool. Sejujurnya, setiap hari seperti ada seseorang yang menarik diri dari latihan untuk alasan yang paling gila. Klopp merasa kecewa karena tidak bisa melihat Liverpool mengalahkan Palace. Sebab pada laga pertama di kandang Fulham, pasukannya juga ditahan 2-2. Meski demikian, Klopp mengaku menyukai penampilan Liverpool. Meski banyak yang mengalami cedera, tim asuhannya tetap bermain dengan penuh semangat. MU versus Liverpool. Setan merah mainkan anak-anak kecil saja. Bintang-bintang Manchester United dinilai perlu diparkir saat melawan Liverpool akhir pekan ini. Setan merah diminta memainkan anak-anak kecil saja sekalian. Hal itu diutarakan Rio Ferdinand saat mengomentari peluang bekas timnya jelang melawan Liverpool. Kedua tim akan bersua di Old Trafford pekan depan. Jelang laga itu, MU belum menang di 2 laga perdana Liga Inggris. Anak-anak asuh Erik ten Hag ditekuk Brighton dan dihajar Brentford 0-4 akhir pekan lalu. Di 2 laga tersebut, Manchester United menelan kekalahan saat memainkan skuad intinya. Terakhir, kekalahan dari Brentford didapat karena kiper senior David De Gea bikin blunder-blunder. Sementara rekrutan baru seperti Christian Eriksen dan Lisandro Martinez masih belum memperlihatkan dampak berarti dalam permainan. Kalian tahu, mainkan saja anak-anak kecil itu. Saya akan begitu kok. Kenapa? Ketika Anda tak mau berusaha, ya tak usah memakai jersey sekalian. Jika tak bisa tampil bagus, ya tak layak dapat kesempatan, kata Ferdinand menyindir bintang-bintang utama MU seperti dilansir Daily Mail. Kalau tak punya keberanian untuk bermain, ya tak layak dapat kesempatan. Kalau nggak berfungsi, nggak bisa membuat diri berguna di lapangan, ya tak layak bermain. Liverpool sendiri setali 3 uang dengan Manchester United. Anak asuh Jurgen Klopp juga belum menang di Liga Inggris. Setelah 2 laga perdananya selalu berakhir imbang, yakni ditahan Fulham 2-2 dan terakhir Crystal Palace 1-1. Liverpool alami krisis penyerang. Liverpool kini dalam masalah menjelang bertemu Manchester United karena krisis penyerang setelah Darwin Núñez dipastikan absen karena sanksi. Kartu merah Darwin Núñez menambah daftar nama penyerang yang absen. Núñez menanduk pemain Crystal Palace ketika kedua tim bertemu di Anfield. Penyerang asal Uruguay itu kemungkinan akan diskors 3 pertandingan. Situasi tersebut membuat Jurgen Klopp tak punya banyak pilihan lagi di lini depan untuk pertandingan berikutnya melawan Manchester United di Old Trafford Selasa 23 Agustus. Sebelumnya, Liverpool telah kehilangan Diogo Jota yang cedera dan Roberto Firmino yang belum fit. Kini lini serang The Reds hanya menyisakan Mohamed Salah dan Luis Diaz. Situasi yang sangat rumit dengan banyaknya cedera dan pemain dengan hal-hal kecil dan bagaimana Anda mengelolanya dan semua hal itu, ujar Klopp. Kami harus menggunakan pekan depan untuk mungkin membawa kembali 1 atau 2 pemain. Saya tidak yakin apakah kami bisa melakukan itu. Tapi sekarang kami kehilangan Darwin juga. Itu tidak membantu. Bobby Firmino mungkin siap-siap untuk pekan depan. Kita lihat saja nanti, kata Jurgen Klopp.